Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Niken Septanti Ningtyas MPD. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam kondisi kuliah daring dan meskipun kita kuliah tidak saling bertatap muka. Semoga ilmu dan belajar kita bisa barokah dan bermanfaat. Kita di sini berdoa saja ya, semoga wabah penyakit COVID-19 ini bisa berakhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita menginjak pada materi yang mana saya sendiri, Yuni Permatasari, di sini akan menjelaskan pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Nah, di sini ada pengertian belajar, pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Di situ ada dua kan ya. Yang pertama itu satu belajar dan pembelajaran, dua pendidik dan peserta didik. Yang pertama ini belajar dan pembelajaran. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pengertian belajar di atas, selanjutnya dikenal istilah pembelajaran atau pengajaran. Di situ kan ada ya belajar dan pembelajaran. Menurut Gino dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pembelajaran diartikan sebagai perbuatan belajar oleh siswa dan perbuatan mengajar oleh guru. Pengertian belajar yang populer yang dikemukakan oleh Gino dan kawan-kawan, pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. Pembelajaran di situ memanfaatkan seperangkat acara peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang sifat internal. Pada hakikatnya belajar adalah hasil dari proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Belajar juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengalami, mengerjakan, memahami, dan sebagainya, sehingga berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai belajar mutlak diperlakukan oleh pendidik. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, di situ ada pendidik dan peserta didik.
Yang pertama itu pendidik. Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abudin Nata dari WJS, Wadar minta pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidik dalam bahasa Inggris tersebut teacher. Dalam bahasa Arab disebut ustadz, mudaris, muallim, dan mu'adib. Dalam literatur lainnya kita mengenal guru, dosen, pengajar, tutor, lecturer, educator, trainer, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua itu peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses pengembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya. Masing-masing mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pandangan yang lebih modern, anak-anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidik, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicarikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu bimbingan dengan pengarahan. Yang ke-B itu ada pengertian sumber belajar. Sering kita dengar istilah sumber belajar, learning resource. Orang juga banyak yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak terasa apa yang mereka gunakan, orang dan benda tertentu adalah termasuk sumber belajar. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membentuk siswa dalam belajar sebagai perwujudan dan kurikulum. Bentuknya itu tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Dan di C itu ada proses pembelajaran dan sumber belajar. Istilah kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan istilah kegiatan yang tidak terpisahkan. Meskipun ketiganya merupakan kegiatan yang berbeda, kegiatannya belajar bisa saja terjadi walaupun tidak ada kegiatan mengajar. Begitu pula sebaliknya, kegiatan mengajar tidak selalu dapat menghasilkan kegiatan belajar. Ketika seorang guru menjelaskan pelajaran di depan kelas, maka terjadi kegiatan mengajar. Tetapi dalam kegiatan tersebut belum tentu terjadi kegiatan belajar pada setiap siswa. Kegiatan mengajar dikatakan berhasil jika dapat menghasilkan kegiatan belajar pada siswa. Jadi sebenarnya hakikat guru mengajar itu adalah usaha guru untuk membuat siswa belajar. Dengan kata lain, itu mengajar merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Kegiatan inilah yang disebut dengan proses pembelajaran. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya.
Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika si belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Jadi syaratnya mutlak yang harus dipenuhi agar terjadi kegiatan belajar, yaitu terjadinya interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar. Yang gede, macam-macam sumber belajar. Di situ ada 6 sumber belajar, yaitu pesan. Pesan di situ adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang kedua itu orang. Orang itu mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengolahan sumber belajar. Bahan merupakan sesuatu. Bisa pula disebut program atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Yang keempat itu adalah alat. Alat itu sendiri sesuatu atau biasa pula disebut hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang kelima itu adalah teknik. Teknik itu berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir itu adalah yang keenam, lingkungan. Lingkungan itu merupakan situasi sekitar di mana pesan itu diterima. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang positif untuk peningkat mutu pendidikan dan pembelajaran. Terdapat 6 macam sumber belajar, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar atau lingkungan. Keenam sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam pembelajaran. Artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran atau selalu terdapat keenam komponen tersebut. Selanjutnya dan yang ke manfaat sumber belajar. Menurut Hijrah Saputra 2008, fungsi sumber belajar adalah yang pertama, dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkret. 2. Memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung. 3. Menambah dan memperluas cakrawala sajian. Yang keempat, memberi informasi yang akurat dan terpadu. Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Yang terakhir, pengelolaan dan pengembangan sumber belajar. Sumber belajar selama ini dianggap sebagai suatu barang yang sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkannya. Hal ini disebabkan karena guru
ataupun peserta didik kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya. Pemanfaatan sumber belajar di sekolah, baik yang dirancang maupun yang tinggal dimanfaatkan, belum berjalan secara baik dan optimal. Banyak guru yang masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengajar dengan hanya bersumberkan pada buku pelajaran yang ada, yang tidak memiliki motivasi dan inovasi untuk menciptakan sumber belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pelajarannya. Guru pun kurang kreatif dalam membuat sendiri media pembelajaran maupun bahan ajar yang dibutuhkannya. Sudah ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang mempuasi teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada salah kata, karena saya adalah manusia biasa ya, yang tidak lepas dengan salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.